Kebetulan kalau untuk memakai kemarin bagi adik kakak, kita suami istri ya. Karena kita udah jadi kita memang udah tahu paling bedanya gimana cara kita membangun yang kemarin adik kakak, sekarang ada perbedaan suami istri. Pasti challenging Itu sih. Jadi image adik kakaknya lepas. Orang yang nonton ini dia suami istri sekarang. Sama Mbak Rasulina kan memang kita belum ketemu ya. Jadi ya, tapi kita ketemu Beda alam. Ketemunya beda alam, tapi kita ketemunya di base camp ya, di set, di meeting segala macam. Jadi ya fine-fine aja sih. Oke, Mas. Satu pertanyaan terakhir pertama yang Iya, jadi satu lagi sekalian Mas. oke. Kalau sama Budi, jadi waktu kita udah mau syuting adegan itu, kita sampai set, saya bilang, Mbak, ini di tengah adegan ini saya masih belum masuk akal nih buat saya sama Arman melakukan ini. Bagian udah memberikan argumennya, tapi buat saya masih kurang, dan itu lumayan agak lama. Sampai saya, tadinya Manda masih sebelah saya, pas saya nengok dia udah hilang. Terus itu melipir aja deh saking lamanya gitu. Dan saya juga udah melirik kan, wah udah mulai bete nih kayaknya. Karena memang idealnya tuh kita udah selesai waktu latihan kan, tapi makanya kita pakai Mas Ajun bisa pandangan lain lah gitu. Dan ternyata Mas Ajun memang lebih setuju dengan argumen yang lain. Nah kalau buat saya itu jadinya ya udah saya udah harus bisa menemukan logikanya gimana. Akhirnya solusinya oke, saya akan ikutin aksi dan dialognya seperti ini skenario, tapi titik kapan saya melakukan itu saya tentuin karena saya itu jalan tengah buat saya. Dan bagaimana PR paling utama kan buat penonton bisa ngerasain adegannya. Jadi kalau saya belum make sense, takutnya penonton juga nggak dapat. Tapi jalan tengahnya itu saya yang menentukan kapan saya pindah, kapan saya ngomong, kapan saya melakukan ini. Karena kalau ngikutin banget, ya itu kita belum sempat ketemu gitu titik masuk akal itu. Nah kalau Mbak yang ngobrolin apa? Ya memang lebih deep sih ngobrolnya sama Manda, karena ini kan suami istri ya, soal cinta, soal apa namanya, kesetiaan, soal keluarga. Cuma kalau aku justru yang aku tanya pertama kali ke Manda, aku bilang, Manda kan jarak umur kita lumayan jauh nih. Jadi seandainya aku jomblo dan berusaha mendekati kamu, itu kamu masih terbuka atau menolak karena nggak jarak umurnya kejauhan 12 menit. Nah soalnya kalau ada penolakan itu akan berpengaruh ke acting. Jadi karena kan memang Kanika dan Arman juga sebenarnya dibuat agak jauh gitu. Nah buat aku itu penting karena supaya apa actingnya lebih luas, lebih menjiwai. Karena konsep jarak umur itu nggak masalah. Ada kan orang yang membatasi, aku cuma mau jarak umur 5 tahun lah atau 7 tahun. Kita kan 12 tahun itu deh. 20. Nah, 20. Masa sih? 25. Kalau saya lihat Arman ini justru tantangan, dimana kalau sebelumnya dua gitu, ini dia sulit move on dari bukan media orang aja gitu. Dan merasa dikhianati kalau dia kalah. Maaf ya, mundur. Dan ya alhamdulillah kan saya nggak ada pengalaman budaya yang meninggal ya. Itu saya ngeliatnya tantangannya di situ, bagaimana bisa bertahan
dengan istri yang udah meninggal. Padahal kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Kelilingnya juga atau masyarakat tuh juga nggak akan judge gitu, paham lah udah 4 tahun meninggal gitu. Nah, saya ngeliatnya dari sudut pandang itu. Kalau dibilang 2 ya kan, cuma 1 yang satu udah dikubur. Jadi kemana-mana ya tetap 1 aja. Enggak, lebih karena ceritanya dan tantangan dalam memerankan Arman itu. Karena di sini ya dia bertahan untuk 1 aja, walaupun akhirnya menikah sama Andika, tapi punya pola pikir yang enggak, pokoknya saya nggak mau nikah lagi. Nah itu saya mau mendalami psikologis orang yang kok bisa segitunya gitu. Padahal kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Aja. Maju lagi. Mendingan kita bukan bareng-bareng ya, satu-satu dulu, nanti baru sini gitu ya. Jadi dulu ya, sebentar ya. Gimana cara mendalami bukan satu hal yang gampang dan bisa main sama Casey dan sama Marta juga menurut aku luar biasa sekali waktu kita ada di sini ya. Tapi ya bisa bareng-bareng di sini tuh pengalaman baru lagi buat aku. Kembali syuting kurang obat rasa itu kan? Iya banget. Emang sebenarnya tuh aku berhenti syuting kan karena lahiran dan syuting sampai 2 tahun gitu kan. Setelah udah selesai itu kan pandemi kan kemarin tuh. Nah pas sekarang ada tawaran lagi, makanya kenapa aku gabung di film ini selain ceritanya menarik ya
sinetron, kemarin sempat aku syuting sinetron 1 tahun, udah tahu rasanya gitu. Jadi sekarang kayak pengen gimana sih rasanya lagi gitu. Jadi kayak benar-benar baru syuting pertama kali ya. Proses readingnya, terus juga apa namanya ya di lokasinya mungkin sebenarnya sama-sama aja ya syuting apapun. Tapi ya apa ya? Berdiri aman. Skenarionya aja tuh kita cuma Gue berdiri aman. nggak ganti tiap Sini hari. lagi. Sorry. Jadi benar-benar aku perlu perhatian khusus juga. Tadi dulu. Apa? Oh, Mereka ngambil inspirasi kisah nyatanya itu dari laki-laki yang istrinya meninggal tapi tetap bertahan untuk setia. Kalau di masyarakat kan biasanya cowok kalau istrinya meninggal nggak akan kuat lama-lama, pasti langsung nikah lagi kan. Tapi ada istilah tanah belum kering mah laki-laki udah nikah lagi gitu kan. Tapi ternyata ada gitu. Dan saya pun termasuk yang tahunya tuh kalau laki-laki yang istrinya meninggal masih nggak kuat sendiri lama-lama nikah lagi. Makanya saya pertama kali baca, memang agak susah sih terima kenapa putus selama itu. Nah, tapi ternyata setelah saya riset, ada memang laki-laki yang kalau segitu dalamnya cintanya. Dan Arman sama Leila ini kan ceritanya udah pacaran dari SMA, ya kerja dan meninggal mendadak kan. Itu memang bisa membuat stres paling tinggi sih kehilangan pasangan. Kehilangan pasangan memang stres yang paling tinggi dibanding kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan teman. Nah itu yang diangkat dari itu. Dan gimana kalau jangankan untuk move on, tapi ini udah punya pasangan baru. Nah gimana membuat rumah tangga itu bisa berjalan gitu. Kalau cuma tinggal sekedar ditinggalin aja kan, oh ya kayaknya terlihat lebih mudah gitu. Tapi untuk bertahan dan mau mengerti itu ya. Film 152 mulai lagi bioskop tanggal 16 Januari 2025. sampai ketemu di bioskop. Thank you.